Assalamualaikum warahmatullahi. Izin mengikuti Gus Aldi dengan sholat-sholatnya. Malam Jumat, malam berkah, kita berbanyak sholawat. Alamin ya Rahmanu ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ya khairil mursalin ya Rabbal alamin ya Rahmanu ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ya Rahman ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Ya Rahman ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Allahumma anta salam. Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ada faita. على الحسن الأبقى. Sambil kita bahas tentang selawat. الغيوق الليل في الصبر للعلي في حسن الخلق. أحسن يا رب لنا الخلق، فالعبد بأخلاق سبق. حسن الأبقى يا رب لنا الخلق،
pencinta salawat boleh request malam Jumat, malam berkah Sayyidul Ayyam. Jannatil khuldi maf'alu fi qurbika ahmadu mutaiko man kana lahu khuluqun hasanun sayangul akrama fi rafatul Allahu ala khuluqi fi amada asdaqi maqsudaku raddaba rabbi mursalahu wa anhuma rabbi khulaqu anal husnil abqa anal tadalla حسن يا رب لنا الخلق أهلهم فلا يهبينكم على العسر الأبقى فالورد تضوى وعدلكم حسن يا رب لنا الخلق أهلهم فلا يحوينا سقم Ad-Faita. Kita bahas sedikit tentang rahasia sholawat, keutamaan, keistimewaan yang ditulis oleh Pustaka Media daripada tidak ada tulisannya di sini. Kiai Haji Nur Muhammad Kafadi penulisnya ya. Semua bermanfaat, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada kutiba bermakna puridha. Di sini rahasia keutamaan dan keistimewaan salawat Ki Haji Nur Muhammad Kafadi. Terus ada editor Dr. Bang Marhiyanto. Setting and layouts Mitra Tesindo. Kita baca tentang kemuliaan salawat. Kemuliaan sholawat. Pada dasarnya bacaan sholawat atas Nabi itu harus diucapkan, dibaca, dizikirkan oleh setiap muslim dan orang mukmin di mana saja dan dalam keadaan apapun. Bayangkan itu, dalam keadaan berdoa, maka isi bacaan doa itu harus ada bacaan sholawat atas Nabi. Bahkan dalam itu wasiat takwa harus membaca sholawat dulu di mana khutbah Jumat. Nabi yang dapat dibaca di awal, di pertengahan, dan di akhir bacaan tersebut. Jika tidak ada, maka doa tersebut tertahan di antara langit dan bumi, serta tiada naik barang atau barang sedikit pun. Rasulullah pernah bersabda, Inna du'a mauqufun bainas samai wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyika, rawahu at-Tirmidzi. Bahwasanya doa itu tertahan antara langit dan bumi, tiada naik barang sedikit pun darinya sehingga engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi hadis riwayat Tirmidzi dari Umar bin Khattab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu du'ain mahbubun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu ad-Dailami. Setiap doa tertutup tertahan hingga dibacakan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus dari Anas radhiyallahu anhu dan oleh Baihaqi dari Ali radhiyallahu anhu. Begitu guys ya. Demikianlah salah satu contoh pengaruh bacaan salawat terhadap kebutuhan manusia kepada Tuhannya. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk selalu membaca sholawat atas Nabi baginda Muhammad SAW setiap saat dan berbagai keadaan. Sholawat atas Nabi itu memiliki barokah, fadilah, manfaat yang sangat banyak sekali, sangat besar khasiatnya, serta dapat memberi keuntungan di dunia dan di akhirat. Nanti insya Allah akan bahagia, sejahtera, dan selamat di dunia wal akhirah. Tujuan tulisan ini tidak lain adalah untuk memenuhi dan melaksanakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bersalawat atas Nabi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab 56. Yang kedua, untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, untuk mendapatkan kecintaan dari sesama manusia, kecintaan dari Rasulullah SAW dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, untuk memperoleh kesempurnaan hidup dan keselamatan. Aneka macam bacaan selawat dan khasiatnya adalah merupakan bentuk-bentuk ajaran dan tuntunan bacaan salawat yang bersumber dari Rasulullah SAW, para ulama dan waliullah yang memiliki kesamaan dan perbedaan manfaat yang besar atau sebesarnya untuk memperoleh satu tujuan, yaitu mendapatkan keridhaan atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Rasulullah SAW. Dengan aneka salawat macam tersebut, kita bebas untuk memilih dan bebas mengamalkan menurut selera dan kemampuan kita masing-masing. Diteruskan dengan salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa nawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Jadi sholawat tibil qulub, kita bahas tentang sholawat tibil qulub. Sholawat tibil qulub, sholawat tibil qulub adalah suatu bacaan, ya, sholawat yang diyakini dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk menyembuhkan hati yang sempit dan pikiran yang kacau. Jadi kalau seandainya kita punya pikiran sempit dan pikiran yang kacau, balau, suntuk, sedih, bingung tidak karuan, menyembuhkan sakit perut, menyembuhkan sakit hati, dapat membuat hati menjadi tenang dan jiwa menjadi tentram dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit lahir maupun batin bagi orang-orang yang berkenan menzikirkannya secara istiqamah dengan mengikuti tata cara yang telah ditentukan. Bacaan sholawat tibbil qulub adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatal abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Artinya adalah wallahu alam, ya Allah limpahkanlah rahmat takzim kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, dokter semua hati obatnya, sehat semua badan kesembuhannya, sahaya semua penglihatannya, terang gemilangnya dan keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpahkan kepada mereka semua.
Khasiat sholawat tibil qulubi antara lain sebagai berikut. 1. Untuk menyembuhkan penyakit hati yang sempit dan pikiran yang kacau, balau serta bingung tiada karuan. Yang kedua, untuk menyembuhkan segala macam sakit perut. Yang ketiga, untuk menyembuhkan penyakit hati atau sakit hati, dapat membuat hati menjadi tentram, untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit lahir maupun batin. A. Contoh penyakit lahir antara lain penyakit jantung, kanker paru-paru, liver, tumor, kusta lambung, lumpuh darah rendah, darah tinggi, uriner, ginjal, dan lain sebagainya. Nah, B. Contoh penyakit batin antara lain ria, takabur, sombong, dengki, iri hati, dendam, ujub, hasud, nifak, bohong, pendusta, dan lain sebagainya. Cara mengamalkan sholawat tibil qulub adalah sebagai berikut. 1. Barang siapa yang ingin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit yang berupa penyakit hati yang sempit dan pikiran bingung, maka hendaknya membaca sholawat tibil qulubi ini banyaknya pada setiap selain salat maghrib dan salat subuh secara istiqamah. Yang kedua, barang siapa yang ingin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam sakit perut yang dideritanya, maka kehendaknya membaca sholawat tibil qulubi sebanyak 7 kali pada segelas air putih. Tiap 1 kali bacaan ditiupkan ke air dalam gelas itu, kemudian diminumkan, insyaallah segala sembuh. Atau dibacakan pada telapak tangan, ya, pada telapak tangan. Tiap 1 kali bacaan tiupkan ke telapak tangan, kemudian diusapkan ke perut yang sakit, insyaallah akan segera sembuh. Yang ketiga, apabila untuk menyembuhkan penyakit hati dan umum menenteramkan jiwa, akan hendaknya membaca sholawat tibil qulub itu ini sebanyak 3 kali setiap selesai sholat maghrib dan subuh secara istiqomah. Apabila untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit lahir maupun batin, maka hendaknya membaca sholawat tibil qulubi ini sebanyak 11 kali pada setiap selesai sholat fardu secara istiqamah, terus menerus atau tidak terputus seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai sholawat. Teruskan baca sholawat tibil qulubinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Banatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tibil qulub. Dan ini lihat kita sudah jam 17.48, sebentar lagi akan menjelang maghrib. Selamat atau bersiap-siap menunaikan sholat maghrib untuk Bandung dan sekitarnya, untuk Garut, Majalengka, Jakarta, Tasik, Banjar, Ciamis, Pangandaran, Garut Selatan, kampung halamanku, terus Wahyu yang ada di Pelabuhan Ratu, di Bogor, Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, terus lagi
Sumatera, Bangka, Kalimantan, untuk saudara-saudaraku yang ada di Bangka Belitung, yang ada di Cilegon, yang ada lagi di Banten, semuanya mudah-mudahan mohon maaf atas segala kekurangan. Menjelang maghrib nanti, setelah maghrib kita teruskan marhabah ya, salawat terus di malam Jumat berkah. Dan mudah-mudahan malam Jumat ini kita terkabul, bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita diberikan anak soleh dan soleh, bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.